Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan perkuliahan kita. Oke, topik perkuliahan kali ini adalah instrumen pengukuran kinerja dalam penyusunan indikator kinerja utama (IKU). Materi ini saya dapatkan dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Baik, sekilas tentang indikator kinerja. Pengertian: indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu tujuan, sasaran, atau kegiatan. Oke, jenis indikator kinerja ada indikator input. Ini ukuran yang menggambarkan penggunaan sesuatu barang untuk menghasilkan output. Dana, sumber daya manusia. Saya ulangi lagi. Indikator input ini ukuran yang menggambarkan penggunaan sesuatu barang untuk menghasilkan output. Dana, sumber daya manusia. Kemudian yang kedua, indikator output. Ini ukuran yang menggambarkan hasil yang langsung diperoleh dari suatu aktivitas atau kegiatan dalam mengelola input. Dan yang ketiga, indikator outcome. Ini ukuran yang menggambarkan hasil yang diharapkan dapat diperoleh dari bermanfaatnya atau berfungsinya suatu output. Oke, yang keempat, indikator benefit, dampak. Ini ukuran yang menggambarkan akibat secara langsung atau tidak langsung dari tercapainya tujuan. Indikator dampak adalah indikator outcome pada tingkat yang lebih tinggi. Jadi artinya immediate outcome, intermediate outcome, dan ultimate outcome. Oke, ini kriteria indikator kinerja. Ada spesifik, ini spesifik, jelas. Mohon maaf. Yang berikutnya measurable. Ini dapat diukur secara objektif. Kemudian attainable. Ini dapat dicapai secara wajar. Kemudian relevan, selaras dengan yang akan diukur. Kemudian ada time bound, batasan waktu yang jelas. Jadi disingkat SMART gitu ya, Mas dan Mbak. Oke, ini tipe indikator kinerja ada kualitatif, yakni menggunakan skala, misal baik, cukup, kurang. Yang berikutnya kuantitatif absolut, menggunakan angka absolut, misal 30 orang, 80 unit. Kemudian ada persentase, menggunakan angka persentase, misal 50%, 100%. Kemudian ada juga rasio, membandingkan angka absolut dengan angka absolut lain yang terkait, misal rasio jumlah guru dibandingkan jumlah murid. Kemudian ada rata-rata. Ini angka rata-rata dari suatu populasi, misal rata-rata biaya pelatihan per peserta dalam suatu diklat. Kemudian ada juga indeks. Ini angka patokan dari beberapa variabel kejadian. Saya ulangi, angka patokan dari beberapa variabel kejadian berdasarkan suatu rumus tertentu. Misal indeks harga saham, indeks pembangunan manusia. Seperti itu ya, Mas dan Mbak sekalian. Oke, satuan indikator kinerja. Jadi ada jumlah, buah, unit, eksemplar, ada persentase, persen, ada rasio, titik 2 ya. Kemudian ada rata-rata, ini per. Kemudian ada indeks. Oke, contoh indikator kinerja. Mohon maaf. Jumlah sumber daya manusia yang mampu menyusun lakib. Kemudian jumlah rumah ibadah yang dapat dipergunakan masyarakat. Kemudian ada juga contoh rata-rata lama hari yang dibutuhkan dalam kegiatan renovasi gedung kantor. Kemudian ada persentase peningkatan jumlah jemaah haji yang mendapat kepuasan atas pelayanan haji. Kemudian ada rasio jumlah guru dibandingkan dengan jumlah siswa. Oke, ini fokus indikator kinerja. Jadi ada 3 kotak ya Mas dan Mbak sekalian. Yang kotak paling kiri ini sasaran atau outcome.
Kotak yang tengah adalah indikator kinerja. Kemudian kotak paling kanan adalah target kinerja. Jadi masing-masing kotak ya, maksudnya antara kiri dan tengah, kemudian yang kanan hingga tengah ini arah panahnya ya, dua arah gitu ya. Ini dua arah, ini juga dua arah. Dan poin-poinnya keselarasan atau konsistensi, mohon maaf. Yang kedua relevansi, yang ketiga ketepatan, yang keempat kecukupan. Oke. Ya, indikator kinerja ini ada mengarah ke banyak kotak gitu ya, Mas dan Mbak. Jadi ada yang mengarah ke perencanaan strategis, kemudian ada yang mengarah ke perencanaan kinerja tahunan, ada yang mengarah ke evaluasi kinerja, kemudian ada yang mengarah ke pelaporan kinerja, kemudian ada yang mengarah ke penetapan kinerja, dan ada yang mengarah ke pengukuran kinerja. Dan ya, ini sepertinya siklus ya Mas dan Mbak ya, yang ini, yang bagian ini melingkar ya, siklus Mas dan Mbak. Indikator kinerja merupakan unsur penting sistem AKIP, AKIP. Oke. Ini indikator kinerja menurut Permenpan nomor 9/2007, Permenpan nomor PER /20 M.PAN/11/2008. Ukuran keberhasilan mohon maaf. Ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi atau instansi pemerintah. Itu adalah pemahaman terkait dengan indikator kinerja utama ya Mas dan Mbak. Oke, indikator kinerja utama, key performance indicators. Jadi ada kata key, kunci. Ini mengukur keberhasilan pencapaian tujuan atas atau sasaran yang mencerminkan tugas pokok dan fungsi organisasi. Ya, mohon maaf. IKU, ya, indikator kinerja utama. Indikator kinerja utama merupakan indikator yang paling menentukan bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Mohon maaf. Indikator kinerja utama merupakan indikator kinerja yang dipilih dari sekian banyak indikator kinerja yang dimiliki organisasi tersebut. Nih, tatanan IKU ya menurut pasal 5 ayat 2 Permenpan nomor 9/2007. IKU pada tingkat kementerian atau departemen atau LPND sekurang-kurangnya adalah indikator hasil outcome sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsi. Berikutnya, IKU pada unit organisasi setingkat eselon 1 adalah indikator hasil outcome dan atau indikator keluaran output yang setingkat lebih tinggi daripada indikator keluaran output unit di bawahnya. Mohon maaf. Yang ketiga, IKU pada unit organisasi setingkat eselon 2 sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran output. Oke, ini indikator kinerja utama. Ya, ada 3 kotak ya Mas dan Mbak ya. Pertama kegiatan, yang berikutnya sasaran, yang berikutnya organisasi. Untuk kegiatan mengarah ke indikator kinerja ya sepertinya. Jadi input, output, outcome. Untuk sasaran, IK-nya, indikator kinerjanya adalah outcome. Nah, untuk organisasi ini mengarah ke IKU, indikator kinerja utama. Oke, ini proses penetapan indikator kinerja utama. Ya, saya ingin menekankan ini di materi kali ini. Ya, ini dari visi atau misi ya Mas dan Mbak. Kemudian masuk ke identifikasi tujuan atau sasaran organisasi. Kemudian masuk ke pengumpulan indikator kinerja. Kemudian masuk ke susun daftar indikator kinerja. Kemudian masuk ke pilih indikator kinerja. Kemudian masuk ke identifikasi data dan sumber data. Kemudian masuk ke penetapan secara formal dan integrasikan dengan proses manajemen. Nah, ini kriteria indikator kinerja yang baik. Ini ya, masuk di antara susun daftar indikator kinerja dan pilih indikator kinerja ya, kalau saya tidak salah Mas Tanta. Dan 4 kota ini
bidang kewenangan, tugas, dan fungsi. Kemudian Renstra, AKU, strategi, maaf. Kemudian kebutuhan informasi pengelolaan keuangan dan kinerja, serta kebutuhan informasi akuntabilitas, masuk di antara ini juga ya Mas Banda kalau saya tidak salah, yakni di antara susun daftar indikator kinerja dan pilih indikator kinerja. Oke, ini sepertinya contoh ya Mas dan Mbak. Kondisi IKU Kementerian Agama yang sudah termuat dalam Renstra 2010 hingga 2014. Oke, kondisi IKU. IKU Kemenak dalam Renstra indikatornya tidak menggambarkan hasil outcome sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsi. Indikator kinerja belum memenuhi kriteria SMART, specific, measurable, attainable, relevant, and time bound, gitu ya Mas dan Mbak ya. IKU dalam Renstra tidak dapat digunakan untuk mengukur capaian keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Kementerian Agama. Yang keempat, IKU hanya dapat digunakan mengukur capaian sasaran program. Oke, ini sepertinya lanjutan contoh. IKU Kementerian Agama KMA nomor 52 tahun 2013, nomor 1. Sasaran strategisnya terwujudnya suatu kondisi keberagaman. Terwujudnya suatu kondisi keberagamaan masyarakat. Saya ulangi, terwujudnya suatu kondisi keberagamaan masyarakat yang dinamis dan mampu mendukung percepatan pembangunan nasional. Ya, ini indikator kinerja utama atau IKU-nya adalah indeks kualitas bimbingan terhadap masyarakat umat beragama, indeks kualitas pelayanan terhadap masyarakat umat beragama, dan indeks kualitas pemberdayaan umat beragama, dan serta indeks kualitas pengembangan potensi umat-umat. Oke, yang sasaran strategis kedua adalah terwujudnya kehidupan harmoni inter dan antar umat beragama sebagai pilar kerukunan nasional. IKU-nya jumlah sekretariat bersama Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB yang dibentuk. Kemudian persentase pemulihan atau penyelesaian pasca konflik interagama. Kemudian ada pemulihan atau penyelesaian pasca konflik antaragama. Kemudian yang ketiga, terwujudnya, maksudnya sasaran strategis yang ketiga ya Mas dan Mbak sekalian, terwujudnya pelayanan pendidikan yang merata, bermutu, dan berdaya saing, serta mampu memperkuat jati diri bangsa ya kalau saya tidak salah. Nah, IKU-nya adalah angka partisipasi murni APM pendidikan, saya ulangi, angka partisipasi murni APM pendidikan agama dan keagamaan. Kemudian angka partisipasi kasar APK pendidikan agama dan keagamaan, serta rata nasional, saya ulangi, rata nasional nilai UN madrasah. Oke, ini yang keempat, sasaran strategis keempat. Tercapainya tingkat kepuasan jamaah dalam berbagai bidang pelayanan dan pengelolaan dana haji untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat. Indikator kinerja utamanya persentase peningkatan kualitas pelayanan haji dari hasil survei, kemudian persentase peningkatan pengembangan informasi haji. Nah, yang kelima, sasaran strategis kelima, terwujudnya penyelenggaraan birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel. IKU-nya adalah persentase SDM berkinerja sangat baik, persentase ketersediaan SPM dan SPO, predikat opini laporan keuangan Kementerian Agama wajar tanpa pengecualian. Saya ulangi, predikat opini laporan keuangan Kementerian Agama wajar tanpa pengecualian, WTP. Kemudian jumlah unit organisasi yang disempurnakan, kemudian tingkat pelanggaran dan penyimpangan, kemudian ada persentase temuan yang berhasil diselesaikan.
Baik, demikian perkuliahan kali ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Insya Allah kita jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.